Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata perkuliahan analisis lingkungan dan bangunan. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih tetap semangat ya di pertemuan sebelum UAS ya. Jadi pertemuan ke-6. Jadi sesuai jadwal atau kontrak perkuliahan yang Bapak berikan kemarin, bahwasanya di pertemuan ke-7 UTS ya, maaf, ujian tengah semester. Jadi untuk mengukur seberapa paham kalian terkait materi yang Bapak sampaikan di mata perkuliahan hari ini. Oke, ini merupakan kita tetap membahas terkait lingkungan. Jadi, kalau kemarin kita sudah belajar terkait mengenai AMDAL, bagaimana tata, bagaimana tata urutan eh, pembuatan dokumennya sampai eksekutif summary. Pada hari ini sebenarnya video kemarin itu sudah saya share untuk kalian cermati ya. Jadi untuk lebih menguatkan atau lebih memahami terkait sustainable ya. Jadi hari ini kita akan membahas sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan kelanjutan? Oke, kita langsung aja masuk materi. Sebelum masuk materi, usahakan yang melihat ini nanti apabila ada pertanyaan silahkan kalian layangkan di komen di grup ataupun di komen video pada di bawah ini. Oke? Oke, kita lanjut ke materi pertama ya. Silahkan disimak dengan seksama. Silakan disimak dengan seksama apa yang menjadi apa yang Bapak berikan hari ini. Oke, kita belajar terkait sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Oke, pendahuluan di mana peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia saat ini ya, kalau kalian lihat di sini telah terjangkiti penyakit hedonisme, yaitu yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Jadi pikirannya itu materi, materi, materi. Oleh karena itu, sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materi yang konsumtif. Jadi banyak pemikiran dari sebagian banyak orang, ya mungkin tidak seluruhnya, bahwasanya ketika kita menggunakan sumber daya alam kita harus habiskan untuk kepentingan kita sendiri, untuk keperluan kita sendiri, yaitu namanya egois. Kemudian pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata. Jadi ketika kita berbicara tentang lingkungan, bahwa lingkungan tersebut itu identiknya hanya untuk mengoptimalkan sumber daya alam. Jadi untuk menyuplai apa yang kita butuhkan, materi dan lain sebagainya. Kemudian menurut Robert Malthus mengatakan bahwa untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk atau yang disebut dengan kelahiran growth dengan pertumbuhan pangan atau produksi, mau tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan. Karena apa? Ketika manusia sudah semakin banyak, manusia berkembang biak, maka kebutuhan akan hidup atau kebutuhan akan pangan itu jelas berbanding lurus, akan semakin meningkat. Kemudian hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam bentuk barang dan jasa. Barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka perlu adanya optimalisasi pengurasan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam bersifat terbatas. Jadi ketika kita berbicara sumber daya alam, maka di situ ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau tidak dapat diperbarui, ketika kita sudah menguras habis, maka nanti untuk kebutuhan di tahun-tahun berikutnya habis, tidak bisa dipenuhi. Akibatnya apa? Akibatnya yang timbul kemudian adalah
proses degradasi lingkungan. Yaitu berupa apa? Namanya degradasi kan mengalami kemunduran. Berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin menjadi-jadi dan bertambah parah. Kalau kalian lihat sekarang ini banyak besar-besaran eksploitasi sumber daya alam. Sehingga apa? Banyak banjir, banyak bencana. Misalnya contohnya kalian lihat akhir-akhir ini banyak banjir bandang, kemudian bencana-bencana lainnya. Itu tak lain dan tak bukan adalah karena sifat keserakahan kita untuk memenuhi kebutuhan materi ya, berupa materi kebutuhan kita sendiri tanpa memikirkan jangka panjang seperti itu. Jadi itu merupakan latar belakang dalam kita belajar ke sustainable development. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kelewat ya, sebentar. Oke. Penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan? Menurut J. Barson dan J.M. Johnson, yang pertama adalah adanya kegiatan industri. Jadi, kegiatan industri yang menimbulkan zat-zat yang dibuang ke lingkungan itu mengandung logam berbahaya atau logam berat. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pertambangan. Nah, ini banyak terjadi mungkin di luar Jawa ya, di Kalimantan ataupun pokoknya di luar Jawa, yang akibatnya apa? Terjadi perusakan, misalnya instalasi, kebocoran, pencemaran, pembuangan penambangan, pencemaran udara, dan rusaknya lahan pertambangan. Jadi kalian lihat, kalian kalau sudah belajar sistem informasi geografi, ketika kita melihat dari peta, itu bekas tambang itu kelihatan warnanya coklat. Jadi yang utamanya di situ daerah hijau, kemudian daerah hutan. Dengan adanya pertambangan itu yang tidak diperhitungkan, maka lahannya itu menjadi rusak. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan transportasi berupa kepulan asap, naiknya suhu udara, kebisingan kendaraan bermotor, kemudian tumpahan bahan bakar berupa minyak bumi dari kapal tanker. Nah, ini juga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang keempat adalah kegiatan pertanian. Nah, ketika kita melihat kegiatan pertanian itu menggunakan zat-zat kimia, zat-zat yang bisa mengganggu ke lingkungan, seperti itu. Dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu yang pertama, dampaknya yang pertama kita rasakan bersama, yaitu pemanasan global. Di sini telah sudah lama yang menjadi isu internasional yang merupakan topik hangat di berbagai negara. Dampaknya adalah ketika kita berbicara pemanasan global, dampaknya itu akan terjadi perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan laut. Kemudian yang kedua adanya hujan asam. Disebabkan karena banyaknya sektor industri dan transportasi yang aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara yang menghasilkan uap atau gas buang itu ke udara. Nah, gas buang itu menyebabkan pencemaran di udara, sehingga apa? Sehingga itu akan mengumpul di langit ya, sehingga itu mengandung zat-zat yang bisa mengikis lapisan ozon. Nah, ini ketiga ya, lubang ozon. Nah, ini padahal tahun 1985 di Amerika. Nah, apa yang sudah terjadi saat ini? Kita sudah di tahun 2021. Nah, bisa kalian bayangkan betapa rusaknya lingkungan kita. Nah, minimal kita bisa meminimalkan kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Nanti buat anak cucu kita bagaimana? Apakah bisa menikmati atau hanya tinggal kenangan seperti itu? Nah, di sini bisa kalian lihat adalah diagram atau gambar sumber dan pengaruh pencemaran udara terhadap lingkungan.
Di sini ada sumbernya, sumber yang menimbulkan polusi, kemudian polusinya, polutan, kemudian efeknya apa, kemudian targetnya apa. Nah, ketika kita sumber, misalnya industri itu polusinya, polutannya ada gas-gas yang berbahaya yang dibuang ke udara, kemudian akan menimbulkan pencemaran udara, akhirnya akan mempengaruhi lingkungan sekitar, ada hutan, air, material, atau manusia. Maka ketika misalnya ada industri yang membuang hasil buangan kotorannya itu ke sungai tanpa adanya saluran atau instalasi IPAL, maka akan mengganggu kerusakan ekosistem yang ada di air atau sungai. Nah, ketika sungai tersebut dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat, maka akan tercemar seperti itu, akan menimbulkan penyakit kulit dan lain sebagainya. Nah, makanya perlu misalnya contohnya di industri perlu adanya IPAL. IPAL itu adalah instalasi pengelolaan air limbah. Jadi sebelum air limbah itu dibuang, maka diproses supaya zat-zat yang berbahaya atau zat-zat yang merugikan lingkungan itu bisa diminimalisir. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya ketika terjadi efek rumah kaca. Bagaimana prosesnya? Bisa dilihat di sini ada ilustrasi suhu permukaan bumi dan atmosfer meningkat. Kemudian panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer. Jadi di sini bagaimana prosesnya dari efek rumah kaca. Kemudian dari tadi kita membicarakan terkait sustainable development. Sustainable development itu apa? Nah, di sini pengertian sustainable development ialah is a new term that grow out of the conservation or environmental movement of the tahun 1970-an. Jadi istilah baru yang tumbuh atau dari gerakan konservasi lingkungan. Jadi istilahnya itu tercetus pada tahun 1970-an. While the conservation or environmental movement asks the question about the pressing the earth's resources, sustainable development includes question about how human decision affect the earth environment. Jadi, sementara gerakan atau konservasi lingkungan mengajukan pertanyaan terhadap pelestarian sumber daya bumi, pembangunan berkelanjutan mencakup pertanyaan atau tentang bagaimana keputusan itu manusia mempengaruhi lingkungan bumi. Kemudian at the moment sustainable development means different thing to different people a group. Jadi pembangunan berkelanjutan itu memiliki arti yang berbeda. Jadi memiliki arti yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. The most widely held definition is that of the Brundtland Commission report of 1987, which states we must meet the needs to the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. Jadi dengan kata lain ketika orang membuat keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya bumi seperti tadi ini ya, definisi. Jadi ini ya, the most widely. Jadi definisi yang paling luas di sini dipegang dari Brundtland Commission Report di tahun 87 yang mana menyatakan ketika memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi ketika kita menggunakan sumber daya manusia, sumber daya alam, itu juga harus memikirkan bagaimana nanti kebutuhan mendatang, entah itu jangka menengah, jangka panjang, itu harus dipikirkan bagaimana prosesnya atau bagaimana efeknya terhadap lingkungan. Kemudian saya lanjutkan, in other words, when the people make decision about how to use the earth resources seperti such as forest, hutan, water, air, mineral, kemudian lingkungan dan lain-lain, they must take into account not only how much of these resources they are using, what process they use to get these resources, and who has access to these resources. Are enough resources going to be left for your grandchildren, jadi cucu, to use, and will the environment be lived as you know it today. Jadi mereka harus memperhitungkan tidak hanya berapa banyak, jadi tidak hanya berapa banyak sumber daya yang mereka gunakan,
kemudian proses apa yang biasa mereka dapatkan, dan siapa yang memiliki akses ke sumber daya alam ini. Yang jadi pertanyaan adalah, are enough resources? Apakah cukup sumber daya yang tersisa ini nanti digunakan oleh your grandchildren, untuk cucu-cucu kita yang nantinya, entah cucu-cucu kita nanti, akankah lingkungan ditinggalkan seperti yang Anda ketahui sekarang? Jadi, apakah nanti cucu kita sempat menikmati sumber daya alam, atau memang misalnya tidak ada gerakan atau tidak ada memikirkan kondisi atau memikirkan jangka panjang, maka nanti cucu kita tidak bisa menikmati seperti itu. Jadi dapat disimpulkan, nanti silakan disimpulkan apa sih sebenarnya sustainable development. Jadi pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu apa yang kita pergunakan, sumber daya alam, sumber daya yang ada di bumi yang kita gunakan, tetapi kita harus memperhatikan kebutuhan di masa depan. Kita harus mempunyai planning. Kita harus mempunyai planning jangka panjang. Bagaimana nanti ini? Pengolahannya bagaimana? Ketika misalnya hari ini kita gunakan, nanti anak cucu kita bagaimana? Apakah kita mempunyai planning yang kita jaga bahwa lingkungan akan tetap asri walaupun adanya pembangunan seperti itu? Apakah seperti itu? Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Pembangunan berkelanjutan. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, di sini ada diagram. Jadi diagram yang menggambarkan bagaimana kebutuhan manusia versus dengan sumber daya alam. Nah, di sini timbangan bahwasanya manusia di sini memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Sehingga apa? Timpang ini terlihat timpang sumber daya alamnya itu banyak digunakan oleh manusia, maka timbangan ini turun ke bawah ya. Jadi kebutuhannya sangat banyak. Nah, bagaimana kilas balik pola interaksi manusia dan alam? Di sini digambarkan ada waktu. Yang pertama di sini masa prasajarah. Jadi kita mengulas sedikit ya terkait pola interaksi manusia dengan alam. Ketika masa prasejarah di sini yang warnanya abu-abu adalah manusia dan alam. Jadi kebutuhan manusianya belum begitu banyak ya, sehingga alam yang tersedia, produksi alam, kemudian sumber daya alam ini masih banyak. Kemudian ketika kita memasuki sesudah masa prasejarah, mulai peningkatan. Jadi adanya peningkatan kebutuhan manusia. Kemudian sejak masa Revolusi Inggris, maka di sini tinggal sedikit ya. Jadi banyak yang sudah dimanfaatkan, sumber daya alamnya tidak bisa diperbarui, seperti itu. Nah, ini kita lihat bahwa pembangunan yang berada di negara-negara maju. Kalau di sini bisa kalian lihat ada gambarnya peta bagaimana kondisi sosial yang berada di negara-negara lainnya. Adanya pemborosan dan manfaatkan sumber daya di negara maju. Kalau kita melihat grafik, ini grafik tahun 99. Jadi misalnya kalau tahun 2021 pasti lebih lebih meningkat. Adanya pemborosan pemanfaatan sumber daya di negara maju, adanya eksploitasi sumber daya alam di negara miskin. Nah, ini jadi negara-negara yang miskin itu dieksploitasi sumber dayanya, diambil kemudian diolah oleh negara yang memiliki misalnya negara-negara maju itu, sehingga nanti dijual lagi kembalikan ke negara yang lain dengan harga yang lebih mahal. Maka di sini ini namanya bukan pembangunan tidak berkelanjutan, bukan sustainable development. Kalau kita berbicara terkait lingkungan ya, bagaimana di sini adanya peningkatan penggunaan air atau water use dari masing-masing kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pertanian, jadi kegiatan pertanian juga menggunakan air, kemudian kegiatan domestik, kegiatan industri, kebutuhan sumber daya alam semakin meningkat. Kemudian kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam semakin menurun.
Nah, ini bisa dilihat bahwasannya peta tahun 1995 di sini perbandingan dengan 2025. Sekarang di 2021 kita. Jadi di sini adanya peningkatan atau terjadinya terjadi penurunan dari degradasi lingkungan. Nah, ini warnanya water withdraw as a percent of total available. Jadi air yang tersedia di sini. Jadi semakin menipis ya. Jadi ini menimbulkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Akibatnya apa? Ketika ekonomi, sosial lingkungan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, maka akan terjadi ancaman terhadap pembangunan kalau pembangunannya tidak berkelanjutan. Apa yang harus kita lakukan? Yang tadi sudah saya jelaskan. Yang harus kita lakukan adalah kita membuat kebijakan pengelolaan lingkungan. Salah satunya minimal apa yang akan ditimbulkan oleh kegiatan industri, kegiatan pertanian yang sudah saya jelaskan di awal tadi bisa meminimalkan dampaknya. Dengan apa? Dengan pembangunan berkelanjutan. Kembali lagi seperti itu. Jadi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, sini pengertian secara singkat. Ini tidak usah dihafalkan, silakan dimengerti, silakan menggunakan kata kalian sendiri. Yang penting kalian paham apa sih sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu dari aspek dari ekonomi, dari lingkungan, dari sosial yang sudah digambarkan di negara-negara lainnya. Nah, di sini ada konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Di sini ada namanya segitiga, di sini ada arah panah saling terkait. Arah panahnya dua ya, dari bidang sosial, dari lingkungan dan ekonomi. Ketika lingkungan, nah di sini di lingkungan adanya keanekaragaman hayati, sumber daya alam, kemudian sosial timbul kemiskinan, kemudian dari ekonomi efisiensi pertumbuhan atau adanya stabilitas ekonomi. Nah, ini ketika kita membicarakan konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang harus diperhatikan tiga aspek ini. Yang pertama adalah aspek ekonomi, kemudian sosial dan lingkungannya. Nah, dari ketiga aspek ini harus terintegrasi atau sejalan atau saling adanya keterkaitan. Jadi konsep pembangunan berkelanjutan itu menitikberatkan pada hubungan antara pengembangan atau pembangunan dan permasalahan lingkungan dalam pembangunan tersebut dan mengarahkan adanya perubahan secara politik ekonomi secara lokal, nasional, dan global untuk meredam permasalahan. Nah, ini dari pengertian dari Smithen. Kemudian dari Otto, ya ini saya lanjutkan langsung ya, dari Otto Sumarwoto tahun 2003 menyatakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan, merupakan usaha untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang mencakup jangka waktu antar generasi. Nah, sebenarnya pengertian itu sama. Ketika kita berbicara pembangunan berkelanjutan, generasi mendatang itu harus juga ikut bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Seperti itu. Kemudian di sini definisi tadi sudah banyak ya. Di sini ada keterkaitan aspek tadi ekonomi, teknologi, lingkungan, kemudian ada sumber daya manusianya sendiri. Ini saling berkaitan. Kemudian ya ini yang paling di sini ada diagram, ada ekonomi sustainable, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan sosial berkelanjutan dan lingkungan. Sehingga dari ketiga ini akan timbul sustainable development. Nah, silakan dirangkum sendiri. Dibuat kata-kata sendiri kalian yang enak, yang bisa menggambarkan pembangunan berkelanjutan itu dan bisa mengartikan definisinya, contoh-contohnya, bagaimana kiat-kiatnya. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan? Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu kita harus tujuannya memikirkan kembali makna pembangunan. Apa sebenarnya makna pembangunan? Pembangunan itu maknanya bangunan dibuat untuk mensejahterakan rakyat, itu awalnya. Kemudian merubah kualitas pertumbuhan, lebih menekankan pada pembangunan daripada sekedar pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, tujuan pembangunan berwawasan lingkungan memenuhi kebutuhan dasar berupa lapangan kerja, makanan, energi, air, dan sanitasi. Nah, ini kebutuhan pokoknya kita. Kemudian menjamin keberlanjutan pada suatu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu.
adanya kesinambungan. Kemudian mengkonversi dan meningkatkan sumber daya. Jadi ada sumber daya yang bisa terperbarui, kita maksimalkan, kita tingkatkan. Kemudian merubah teknologi dan mengelola resiko, memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Oke, selesai. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi tujuan pembangunan berwawasan lingkungan ada 7 ini. Kemudian tadi saya kepikiran mengkonversi dan meningkatkan sumber daya. Jadi di sini sharing sedikit ya. Kemarin itu mengerjakan terkait masih lingkungan, yaitu mengupayakan sumber daya alam baru terbarukan. Jadi sumber daya yang bisa kita olah, kita menimbulkan atau bisa misalnya sumber daya alam terbarukan, misalnya dari sumber dari mikrohidro seperti itu yang menimbulkan, yang bisa menghasilkan listrik, itu kita harus juga kita kembangkan, kita lestarikan, atau kita apa istilahnya, kita mencari energi-energi alternatif lainnya yang bisa kita kembangkan lagi seperti itu. Jadi ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kemudian yang lainnya. Nah, itu kemarin saya mengerjakan di Kalimantan kalau nggak salah. Jadi memanfaatkan aliran dari sungai sehingga menimbulkan atau menghasilkan listrik yang dapat memenuhi kebutuhan dalam suatu permukiman seperti itu. Contohnya. Oke, mungkin itu dulu materi hari ini terkait sustainable development. Silakan apabila ada pertanyaan atau apabila ada unek-unek, silakan disampaikan atau ditanyakan baik di dalam Google Classroom ataupun dalam video komentar. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian lebih paham, bisa memahami atau bisa menjaga lingkungan di sekitar kita supaya lebih lestari, kemudian lebih asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.